Halo rekan-rekan semuanya, kita kembali untuk memperbaiki beberapa info yang sebelumnya kemarin sudah kita isikan pada materi yang sebelum ini. Ada beberapa yang kita lompatin. Nah, ini sesi di mana kita bisa memperbaiki informasi tentang Google My Business. Rekan-rekan masuk kembali ke akun Google My Business teman-teman semuanya. Di layar saya ada dua lokasi yang tercantum di sana. Nah, ini yang terakhir saya masukkan dan masih memerlukan verifikasi. Pada sesi yang lalu kita lompatin itu, tidak masalah karena nanti kita bisa melakukan verifikasi kapanpun ketika kita sudah menyusun beberapa informasinya secara lengkap di sini. Jadi kita bisa klik di sini verifikasi sekarang atau kita mencoba apa yang akan kita bahas hari ini yaitu memperbaiki informasi terkait Google My Business yang sebelumnya sudah kita buat. Kita klik di sini. Nah, dashboard ini menunjukkan ada notifikasi tentang akun dari bisnis kita atau nama bisnis atau lokasi kita ini belum diverifikasi. Kita bisa klik di sini atau ya tadi yang sebelumnya ya ada tulisan verifikasi sekarang. Teman-teman bisa memasukkan di situ. Kita sekarang fokusnya di ini, di menu info. Jadi silakan dibuka infonya. Kita memasukkan namanya, nama bisnis ini adalah baju wanita. Kita bisa hmm, memperbaiki, ya, namanya mau seperti apa. Enggak, silakan. Kemudian ini kategori bisnis. Kategorinya adalah pakaian wanita. Kalau kita mau menambahkan lagi agar nanti agak luas ketika ada kata kunci yang dimasukkan, kita bisa terkait dengan beberapa kategori sekaligus. Kita coba tambahkan kategori lain. Nah, selain jualan toko pakaian wanita, toko ini juga jualan aksesoris. Jadi akan saya masukkan jadi toko aksesori. Toko aksesori pakaian. Nah, dengan demikian kalau ada dua kategori maka kita punya relevansi dengan toko pakaian wanita maupun toko aksesoris pakaian. Kita terapkan di sini berarti ada dua sekarang. Ada dua, ya, toko pakaian wanita dan toko aksesoris pakaian. Teman-teman, kita bisa mengedit lokasi. Kemarin kita di peta kita lompati karena nggak ketemu. Keburu mau hujan itu. Nggak ketemu. Kita mau edit sekarang di sini. Misalnya ini alamat ini ternyata saya kurang lengkap. Villa Paku Haji itu letaknya di Desa Paku Haji. Kemudian kecamatannya Ngamprah. Ya, saya masukkan di situ sehingga menjadi lebih lengkap. Nah, untuk urusan peta kita bisa mencoba mencari posisinya. Rumah saya itu di Jalan Haji Gofur. Jadi kita akan memetakan rumah saya itu di Jalan Haji Gofur. Nah, ketemunya di mana saya belum ketemu juga, ya. Tidak terlalu tinggi sih. Maklum, saya baru menempati rumah ini jadi tidak begitu hafal. Sepertinya area ini, ya, di pojokan sini. Nah, saya akan menempatkan tadi pointer dari peta itu ada di wilayah ini. Agar lebih jelas kita perbesar, ya, sampai seberapa kita mau. Nah, kira-kira dia terletak di area ini. Taruhlah misal seperti itu. Tentu teman-teman lebih hafal.
daerahnya masing-masing. Kita klik terapkan. Nah, sudah, alamat kita sudah lengkap. Kemudian area layanan. Kemarin kita lompati karena memang tidak ada layanan untuk di sekitar. Jadi semuanya harus datang ke lokasi. Kalau mau ditambahkan, mangga aja ditambahkan di area sekitar mana kita bisa melayani mereka. Kemudian ini ada jam buka. Nah, jam buka ini penting karena nanti akan bisa dihubungkan dengan peta tadi. Kalau seseorang ada di satu tempat, kemudian ingin menuju ke tempat kita, itu akan dituntun oleh peta Google atau Google Map. Dan di Google Map seringkali kita bisa melihat ada informasi kapan kita bisa sampai tempat itu. Ini sangat penting untuk seseorang yang akan menuju tempat kita, memastikan apakah ketika sampai di tempat toko kita itu masih buka atau sudah tutup. Jadi ini akan menambah kemudahan bagi seseorang dan membuat mereka nyaman, informasinya jelas, apakah dia sia-sia di jalan ketika datang di tempat kita ternyata tokonya sudah tutup. Apakah perlu dimasukkan? Yes, ini perlu dimasukkan. Kapan kita buka, kapan kita tutup. Jadi, semisal kita akan tutup setiap minggu, hari Minggu, atau kita tutup setiap hari Jumat. Ketika seseorang mencari, itu ada informasi bahwa toko kita tutup atau toko kita buka. Kalau dia akan mencoba jalan ke tempat kita dari tempat dia dengan menggunakan tuntunan Google Map, maka akan disampaikan bahwa kemungkinan toko akan tutup ketika Anda sampai di sana. Nah, ini saya coba set ya. Senin, buka dari jam berapa? Apakah 24 jam? Atau buka jam tertentu? Saya akan coba set. Ini formatnya 24 jam ya, bukan yang 12 jam. Jadi saya set buka jam 10, tutup jam 7. 19 berarti ya? 19. Kemudian di Selasa kita tambahkan buka jam berapa? Ya, sama. Tutup sama jam 19. Terus ditambahkan sampai ke bawah. Ya. Rabu kita buka juga jam 10. Tutup jam 19. Kamis sama jam 10. Tutup jam 19. Jumat, misalnya kita bukanya siang, jam 2, tutup jam 19. Sabtu, kita mau setengah hari aja, dari jam 10, tutup jam 2. 14 ya. Nah, kita terapkan di sini. Kelihatan bahwa ini adalah jadwal buka tutup toko kita. Yang lain-lain ada tambahan jam khusus dan sebagainya, ya. Ini difungsikan untuk apabila kita ingin membuka pada tanggal tertentu. Katakanlah pada saat tahun baru kita pengen buka atau akhir Maret. Kita buka 24 jam. Lalu tambahkan lagi April. Jadi setiap akhir bulan kita buka 24 jam. Mangga. Ya, ini saya bikin batal ya. Ini tambahan jam khusus. Jadi semuanya lengkap. Jelas dan juga memberikan kepastian bagi user atau bagi pengguna aplikasi Google My Business
Dan ini akan menambahkan kepercayaan pada toko kita bahwa toko kita juga profesional. Teman-teman, jadi catatan bagi teman-teman bahwa setiap kali kita sudah berniat untuk online, maka sebenarnya komitmennya harus kuat, profesional. Kita mengatakan buka jam 10, tutup jam 19, jangan sampai kita buka jam 11, jadi lebih telat gitu ya, kemudian tutupnya malah lebih awal. Itu akan membuat benar-benar kecewa dan rating kita akan bisa turun karena komentar orang tidak begitu enak terhadap ketidakprofesionalan dari bisnis kita. Sekian apa yang bisa saya sajikan untuk sesi ini. Terima kasih dan semoga membawa manfaat. Kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya nanti. Terima kasih.